Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Maharani, alamat Talang Kemuning, NIM 20 10 30 20 17. Baik, di sini saya bakal membahas tentang penulisan karya ilmiah, yang mana saya diberi judul pola-pola penulisan karya ilmiah dan wacana narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Nah, sebelum saya membahas tentang judul saya tadi, ada baiknya saya bakal membahas tentang pengertian penulisan karya ilmiah. Pengertian dari karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Biasanya karya ilmiah berisikan data, fakta, dan solusi mengenai suatu masalah yang diangkat. Penulisan karya ilmiah dilakukan secara runtut dan sistematis. Selanjutnya, saya bakal membahas tentang pola-pola penulisan karya ilmiah. Dalam menuliskan karya ilmiah, ada beberapa pola penulisan yang telah digunakan oleh beberapa penulis. Pola penulisan tersebut tidak lepas satu sama lain karena yang satu menunjang yang lainnya, begitupun sebaliknya. Pola-pola dalam penulisan karya ilmiah antara lain: 1. Pola memecah topik. Pola ini menggunakan metode dari yang umum ke khusus, maksudnya dalam paragraf kita memuat dari kejadian, peristiwa yang masih bersifat umum sampai ke khusus serta dipaparkan dengan analisis. Yang kedua, ada pola masalah dan pemecahannya. Penulisan secara berurutan merincikan masalah yang sedang dibahas. Kemudian si penulis membahas pemecahan masalah atau solusi dari pandangan beberapa ahli yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Yang ketiga, ada pola induktif, yang mana dalam pola ini penulisan sengaja memaparkan rincian atau penjelasan lalu dilanjutkan dengan simpulan yang berupa hal umum. Ada beberapa kemampuan dalam menulis paragraf induktif, antara lain: A. Kemampuan menulis kalimat pasif. B. Kemampuan menulis kalimat aktif. C. Kemampuan menulis berdasarkan unsur predikatif. Dan yang keempat, ada pola deduktif. Maksudnya dalam pola ini penulis memaparkan gagasan dari umum ke rincian yang khusus. Yang kelima, ada pola kronologi. Dalam penulisan paragraf penulis memaparkan gagasan berdasarkan urutan waktu. Nah, selanjutnya yang keenam, ada pola pendapat dan alasan. Pola ini sering digunakan dalam penyusunan KTI hasil pemikiran karena di sini penulis memaparkan pendapat dan alasan-alasan mengenai topik yang diteliti. 7. Ada pola pembandingan. Dalam hal ini penulisan mengambil dua sampel untuk mengetahui hasilnya, seperti persamaan maupun perbedaan dari dua sampel tersebut. Selanjutnya ada wacana, narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Saya ulang sekali lagi. Selanjutnya saya bakal membahas tentang wacana narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Yang pertama, ada wacana narasi. Narasi merupakan suatu bentuk wacana yang berusaha mengisahkan suatu kejadian atau peristiwa sehingga tampak seolah-olah pembaca melihat atau mengalami sendiri peristiwa itu. Wacana narasi adalah salah satu jenis wacana yang berusaha menceritakan atau mengisahkan suatu kejadian yang terjadi dalam suatu rangkaian peristiwa dari waktu ke waktu secara kronologis. Unsur-unsur penting dalam sebuah narasi adalah: A. Kejadian, B. Tokoh, C. Konflik, D. Alur atau plot, E. Latar yang terdiri atas latar waktu, tempat, dan suasana. Yang kedua, ada wacana deskripsi. Wacana deskripsi adalah satuan jenis wacana yang menggambarkan suatu objek berdasarkan hasil pengamatan, perasaan, dan pengalaman penulisnya. Untuk mencapai kesan yang sempurna bagi pembaca, penulis merinci objek dengan kesan, fakta, dan citraan. Selanjutnya, yang ketiga, ada wacana eksposisi. Wacana eksposisi adalah satuan jenis wacana yang memaparkan atau menjelaskan secara terperinci, memaparkan sesuatu dengan tujuan memberikan informasi dan memperluas pengetahuan kepada pembacanya. Pengembangan kerangka terbentuk eksposisi dapat berpola menyajikan urutan topik yang ada dan urutan klimaks dan anti klimaks.
Ciri-ciri atas karakteristik karangan eksposisi: A. Menjelaskan informasi agar pembacanya mengetahuinya. B. Menyatakan sesuatu yang benar-benar terjadi atau data aktual. C. Tidak terdapat unsur mempengaruhi atau memaksakan kehendak. D. Menunjukkan analisis atau penafsiran secara objektif terhadap fakta yang ada. E. Menunjukkan sebuah peristiwa yang terjadi atau tentang proses kerja sesuatu. Yang keempat, ada wacana argumentasi. Argumentasi adalah suatu bentuk retorika yang berusaha untuk mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain agar mereka itu percaya dan akhirnya bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penulis dan pembaca. Tujuan wacana argumentasi adalah berusaha meyakinkan pembaca akan kebenaran pendapat pengarang. Untuk membuktikan suatu kebenaran, argumentasi mempergunakan prinsip-prinsip logika. Ciri-ciri paragraf argumentasi: A. Ada pernyataan, ide, atau pendapat yang dikemukakan penulisnya. B. Ada alasan, data, atau fakta yang mendukung. C. Pembenaran berdasarkan data dan fakta yang disampaikan. Yang terakhir, ada wacana persuasi. Dalam buku Gori Keraf 2010, ia mengemukakan persuasi adalah suatu seni verbal yang bertujuan untuk meyakinkan seseorang agar melakukan sesuatu yang dikehendaki pembicara pada waktu ini atau waktu yang akan datang. Karena tujuan terakhir adalah agar pembaca atau pendengar melakukan sesuatu, maka persuasi dapat dimasukkan dalam cara-cara mengambil keputusan. Paragraf persuasi adalah bentuk karangan yang bertujuan untuk meyakinkan seseorang, baik pembaca maupun pendengar, agar melakukan sesuatu yang dikehendaki penulis. Salah satu bentuk paragraf persuasi yang dikenal secara umum adalah propaganda yang dilakukan berbagai badan, lembaga, atau perorangan. Isi paragraf mempromosikan sesuatu dengan cara mempengaruhi atau mengajak pembaca. Paragraf persuasif banyak dipakai dalam penulisan iklan, terutama majalah dan koran. Nah, hanya itulah yang dapat saya sampaikan pada materi pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.